Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Cynthia. Nah, di video kali ini Cynthia akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 21. Jadi jangan sampai di skip, tonton sampai habis. Oke? Untuk pokok pembahasan kita pada kali ini adalah yang pertama, pengertian dan dasar hukum PPh pasal 21. Yang kedua, subjek, objek, dan pemotong PPh pasal 21. Yang ketiga, pengecualian PPh pasal 21. Yang keempat, tarif dan PTKP PPh pasal 21. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan soal PPh pasal 21. Langsung saja kita masuk ke pengertian PPh pasal 21. Jadi PPh pasal 21 itu adalah pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Kemudian penghasilannya itu berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Kemudian PPh pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggaraan kegiatan. Kemudian lanjut ke dasar hukum PPh pasal 21. Nah, jadi dasar hukumnya ini mengalami beberapa perubahan. Nah, teman-teman bisa lihat untuk undang-undangnya tertera di slide yang telah ditampilkan. Nah, jadi siapa saja subjek PPh pasal 21 ini? Jadi jenis PPh pasal 21 dikenakan pada wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan seperti penjelasan definisi PPh yang telah saya sebutkan. Jadi penghasilannya seperti gaji, honorarium. Kemudian kategori subjek yang dikenakan PPh pasal 21 seperti pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun, penerima pesangon, lalu anggota dewan komisaris, mantan pekerja, dan juga hingga peserta kegiatan. Kemudian sekarang adalah objeknya atau objek PPh pasal 21. Jadi apa saja objeknya? Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, dan tunjangan. Kemudian yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara tidak teratur. Nah, jadi ada yang teratur, kemudian ada juga yang tidak teratur, seperti jasa produksi, tantim, THR, dan gratifikasi maupun bonus. Kemudian yang ketiga, upah harian, upah borongan, upah satuan, upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas. Kemudian yang keempat, uang tebusan pensiun, uang THT, uang pesangon, kemudian atau uang sehubungan dengan PHK. Lalu lanjutannya yaitu gaji, gaji kehormatan, tunjangan lain yang terkait dengan gaji atau honorarium yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh PNS. Kemudian yang keenam, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah atau wajib pajak yang dikenakan PPh final dan yang dikenakan berdasarkan norma perhitungan khusus. Yang terakhir adalah honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau penjasa berupa tenaga ahli, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, pemain musik, pembawa acara, pelawak, agen iklan, peserta perlombaan, kemudian penjajah barang dagangan, peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagaman, kemudian distributor, pengusaha, MLM.
Kemudian pengecualian subjek PPh pasal 21. Nah, jadi siapa saja yang dikecualikan dari subjek PPh pasal 21? Yang pertama ada pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dan bertempat tinggal sama dengan mereka dengan syarat bukan WNI atau warga negara Indonesia serta tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya. Kemudian yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Kemudian tadi pengecualian subjek, sekarang adalah pengecualian objek PPh. Yang pertama, pembayaran asuransi dari perusahaan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna. Kemudian yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan yang dimaksud diberikan oleh bukan wajib pajak yang dikenakan PPh bersifat final, atau wajib pajak yang dikenakan pajak berdasarkan NPPN. Kemudian yang ketiga adalah iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Kemudian yang kelima adalah beasiswa. Lanjut, untuk memotong PPh pasal 21, menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 252/PMK 03/2008 mengatur bahwa pemotong PPh pasal 21 terdiri dari yang pertama, pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, kemudian yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah sampai bendahara desa, yang ketiga, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Nah, yang keempat adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kelima, penyelenggara kegiatan. Nah, untuk pengecualian pemotong PPh pasal 21, yang pertama, kantor perwakilan negara asing, yang kedua, organisasi internasional seperti IMF ataupun ILO. Kemudian untuk tarif PPh pasal 21 di sini terbagi menjadi 4 lapisan. Yang pertama, untuk penghasilan dari Rp0 sampai 50 juta, tarifnya adalah 5%. Kemudian untuk 50 juta sampai dengan 250 juta, tarifnya adalah 15%. Lalu 250 juta sampai 500 juta, tarifnya adalah 25%. Kemudian di atas 500 juta, tarifnya adalah 30%. Lanjut ke penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, teman-teman bisa lihat untuk PTKP-nya, PTKP pria atau wanita lajang, kemudian PTKP pria kawin, dan PTKP suami istri gabung. Teman-teman bisa baca di slide yang telah saya tampilkan. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Reto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan sebesar 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Reto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Berapakah PPh terutang Reto setiap bulannya? Diketahui gaji dari Reto adalah 5.750.000. Kemudian terdapat pengurangan. Yang pertama adalah biaya jabatan. Biaya jabatan kita kalikan 5% dikali dengan 5.750.000 dapat 287.500.
Kemudian pengurangan kedua adalah iuran pensiun sebesar 200.000. Jadi pengurangannya ini kita tambahkan terlebih dahulu, kemudian dikurangkan dengan gaji. Dapatlah penghasilan neto sebulan sebesar 5.262.500. Lalu penghasilan neto sebulan kita kalikan 12. Jadi kita harus mencari penghasilan neto setahun. Dapatlah 63.150.000. Nah, sekarang PTKP-nya diketahui bahwa Reto ini menikah, maka PTKP-nya adalah sebesar 58.500.000. Dapatlah penghasilan kena pajaknya setahun adalah 4.650.000. Sekarang kita mencari PPh pasal 21. Nah, karena penghasilannya ini rentangnya adalah 0 sampai 50 juta, maka tarifnya yang dikenakan adalah sebesar 5%. Jadi 5% kita kalikan dengan 4.650.000, dapatlah 232.500. Jadi PPh pasal 21 untuk setiap bulannya atau untuk bulan Januari kita bagi 12. Hasilnya adalah Rp19.375. Jadi PPh terutang yang harus dibayarkan oleh Reto setiap bulannya adalah Rp19.375.000. Oke, di sini ada catatan sedikit bahwa tadi kan di pengurangan terdapat biaya jabatan, sedangkan di soal tidak mencantumkan biaya jabatan. Nah, jadi sedikit informasi bahwa biaya jabatan adalah biaya yang untuk menagih, mendapatkan, dan juga memelihara penghasilan yang merupakan salah satu komponen pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang pajak penghasilan. Nah, jadi meskipun tidak dicantumkan di soal, maka biaya jabatannya ini harus memang menjadi komponen. Nah, jadi harus dikurangkan dengan gaji pokok kita seperti itu. Sekian materi kita untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.